Kita masih di awal tahun dan kita baru masuk di minggu kedua di tahun 2025. Tentu ada banyak hal yang sudah kita lalui di tahun 2024 yang lalu dan kita sudah refleksikan dan evaluasi yang pada akhirnya kita punya kesimpulan apakah di tahun 2024 yang lalu kita berhasil atau belum, ya masih ada yang belum tercapai dan ada yang masih kita ingin mendapatkan. Maka sudah terkasih, tentu di tahun 2025 ini kita sudah punya tekad dan komitmen untuk melakukan apa yang belum baik, apa yang belum sempurna, apa yang belum tercapai, dan bahkan mungkin yang makin belum sempurna di tahun 2024 yang lalu, kita akan sempurnakan di tahun 2025. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya bacakan firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saya terkasih bersyukur Tuhan mengingatkan kita tentang waktu, ya, yang ternyata waktu itu menurut yang kita baca pada saat ini ada masa, ya, ada di mana kita melewati satu waktu dan kita akan maju di waktu berikutnya, dan kita akan berjalan di tahun-tahun atau waktu-waktu yang akan datang. Nah, saya terkasih, tentu di waktu-waktu yang sudah kita lewati ada senangnya, ada sedihnya, ada gagal, dan ada mungkin sukacita, ada yang mungkin kita belum berhasil, ya. Dan pengalaman-pengalaman ini tentu akan silih berganti. Seberapa bahagianya kita di hari ini, kita nggak bisa pertahankan itu untuk besok. Atau betapa sedihnya kita hari ini, kita nggak bisa pertahankan dan kita nggak bisa bawa itu untuk besok. Dan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati di tahun-tahun atau di hari-hari yang lalu, di saat ini bisa jadi ada yang lengkap, ada yang kita bawa. Walaupun Tuhan sudah ingatkan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya bahwa apa yang kita sudah lewati sebenarnya kita harus tinggalkan, dan apa yang ada di depan itu belum kita ambil karena itu belum hak kita. Tetapi ada banyak kali saudara kita di dalam mengisi waktu yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Hari ini kita terbebani dengan banyak hal, dan beban kita bukan hanya hari ini saja, tapi beban kita hari kemarin kita bawa juga, beban kita minggu lalu, bulan lalu, bahkan beberapa tahun yang sudah kita lewati kita juga bawa. Bahkan ada kalanya belum terjadi, ya, tapi kita sudah bawa. Begitulah keadaan manusia. Tetapi kami ingin sampaikan saya terkasih bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi sudah terkasih, kita harus melalui firman Tuhan ini harus mensyukuri hari ini, hari di mana kita dapat menjalaninya oleh karena kepercayaan Tuhan. Karena kita belum tahu sebentar seperti apa hidup kita. Nah, untuk itu saya terkasih, mari kita sadarilah kehidupan kita, apalagi kehidupan kita yang sangat terbatas untuk berada di waktu yang Tuhan percayakan. Ya. Saya ingin sampaikan saya terkasih bahwa waktu bila mana kita tidak bersama dengan Tuhan, bersama dengan terangnya, maka waktu atau hari-hari itu adalah gelap. Dan kita tidak akan pernah mampu dan sanggup melewati. Kenapa saya terkasih? Karena oleh kejatuhan manusia dan juga oleh iblis telah ada di waktu yang terjadi beberapa ribu tahun, 2000 tahun lalu, ya.
kejatuhan daripada manusia dan di mana iblis ada di waktu itu. Seberapa mampu dan seberapa kuat kita menghadapi waktu itu, tentunya tidak akan sanggup. Untuk itu perlu dalam setiap hari yang kita lewati, kita bersama terangnya Tuhan, supaya di waktu yang Tuhan percayakan bagi kita dari kesadaran kita yang terbatas, kita mampu melewati setiap detik, setiap menit, setiap jam. Bisa jadi kalau kita lakukan setiap hari yang kita lewati, berapa jam kita dalam kelemahan kita, berapa jam kita kehilangan hadirat Tuhan, berapa jam kita di dalam kekuasaan diri kita sendiri, berapa jam kita mengalami masa-masa sulit, berapa jam kita telah meninggalkan Tuhan. Dari 24 jam yang kita lewati, tentu ada banyak kali tanpa kita sadari, 1 jam pun kita nggak pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu-waktu dan hari-hari itu jahat, dan kita tidak sadari keberadaan kemanusiaan kita yang sangat terbatas hanya bersama dengan terang Kristus. Maka sudah terkasih, kami ingin sampaikan bahwa kita memang terang dunia. Kalau kita memang benar-benar terang dunia, itu akan terlihat dari fungsi dari terang itu ada dalam kehidupan kita. Seberapa banyak orang bangga dengan Yesus memang terang dunia dan kita juga terang dunia. Seperti disampaikan pemimpin pujian tadi, bahwa sebentar kita punya kewajiban untuk mendatangkan atau untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, fungsi dari terang itu adakah dalam kehidupan kita yang membuat kehidupan kita dalam dunia yang gelap itu nyata. Makanya terkasih, sekecil apapun kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dari kesadaran ketidakmampuan kita, dan oleh terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita akan menjalani hari-hari dan waktu-waktu yang adalah jahat. Dan sekali lagi kita sadar kemanusiaan kita, dan sadar juga bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, bicara mengenai waktu, saudara, mungkin saudara pernah dengar yang namanya Kronos dan Kairos. Bahwa Kronos itu memang proses atau peristiwa yang ada awal dan akhirnya yang berjalan sedemikian rupa. Dan kita melewati waktu seperti itu. Hari ini dari pagi, nanti sampai malam, istirahat, besok pagi lagi. Seperti itu terus-menerus. Tapi adakah Kairos yang adalah kesempatan ada di dalam waktu yang berjalan? Kalau tidak kita sadari bahwa ada kesempatan di dalamnya, maka kita akan hanyut oleh waktu. Kita akan dikuasai oleh waktu. Makanya banyak orang hari-hari ini banyak kehilangan waktu tanpa disadari. Tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah 1 minggu, tahu-tahu sudah 1 tahun. Adakah kita mulai merasa seperti itu? Baru tahun 2024, sudah tahun 2022. Tak lagi tahun 2020, dan rasa ini akan ada dalam kehidupan setiap orang, apalagi untuk orang-orang yang kehilangan kesempatan. Ada Kairos, di mana ada sesuatu yang dia lakukan di tiap waktu.
Nah, untuk itu saya terkasih yang paling terpenting dari kehidupan kita menjalani hari-hari kita dalam ayat yang ke-11 dalam Khotbah pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya menurut ayat ini dalam kita mengisi waktu, betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk tiap detik, tiap menit, dan tiap jam ada yang kita lakukan, ada yang kita gunakan dengan benar. Supaya apa? Supaya Tuhan ada di dalamnya dan membuat waktu itu indah. Membuat waktu itu indah. Ini yang kita harapkan. Artinya kita tidak kehilangan dari perjalanan kita mengisi waktu dari keindahan yang dibuat oleh Tuhan. Tentu ini atas dasar kesadaran yang tidak membuat kita kemanusiaan kita yang terbatas. Adakah pernah saudara mengalami baru bahagia, sebentar sedih, sebentar susah, baru senang, atau menangis? Adakah? Nah, sudah terkasih, sekali lagi Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktu yang kita lewati. Nah, sudah terkasih, indah di sini bukan menunjukkan nanti semua serba nyaman, serba enak. Saya percaya oleh kekuatan Tuhan lah yang membuat. Kalau ada di antara saudara pada saat ini mungkin sedang sakit, tapi saudara dapat melewati rasa sakit itu dan waktu sakit itu dengan rasa yang indah. Ada sesuatu yang positif yang Tuhan bisa kerjakan di setiap rasa yang kita alami setiap hari. Dan kalau kita sadari itu diizinkan oleh Tuhan dan Tuhan ada di dalamnya, sekali lagi Dia berjanji Dia akan membuat indah di setiap waktu. Tetapi inilah yang terjadi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya saya terkasih, yang harus mulai kita bangun di awal tahun 2025 ini, kita harus mulai menyelami apa saja yang dikerjakan Allah untuk setiap kita dari awal sampai akhir, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan waktu untuk membuat segala sesuatu yang pada akhirnya yang kita lakukan itu akan sangat indah. Indah untuk kita, indah untuk orang-orang di lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dari mana saja. Nah, saya terkasih, mari, tidak mudah ya, karena jelas bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi pada saat ini saya dan saudara dapat berkata bahwa kita dapat menyelaminya. Dengan cara apa? Merenungkan bahwa Dia bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Nah, saya terkasih, sekali lagi tahun 2024 dan kita sudah lewati beberapa hari di tahun 2025. Kita harus mulai menyadari pertama ya tentu kesadaran kemanusiaan kita yang terbatas. Dan kalau kita pakai keterbatasan kita melewati masa-masa sulit dan masa-masa berat ini, kita tidak akan pernah sanggup. Kenapa? Karena masa dan waktu itu adalah jahat, telah dikuasai oleh kuasa yang memang sudah ada sebelum kita ada. Hanya oleh karena kesadaran kita bersama dengan Tuhan,
dan Tuhan ada dalam waktu itu bersama terangnya yang ajaib, maka kita dapat melihat jalan yang kita harus tempuh. Kita akan melihat mana tantangan, mana pencobaan, dan bersama Tuhan kita dapat melewati. Nah, untuk itu saya kasih sekali lagi, mari isilah waktu dengan baik. Yakobus pasal 4 ayat 14. Inilah yang kesadaran kemanusiaan kita, dan kalau kita menyadari ini, maka nggak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup. Nah, saya bacakan ayat yang ke-13 dalam Yakobus pasal yang keempat. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sudah terkasih, berkaitan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, apa yang ingin kita capai, memang Tuhan berikan keleluasaan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan melupakan Tuhan dalam merencana. Jangan melupakan Tuhan. Amin. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh yang menyadari hidupnya. Dalam ayat 12, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Nah, untuk yang kita tidak tahu, mari libatkan Tuhan supaya kita tahu. Atau kalau kita tidak tahu, Tuhan menyertai kita dari ketidaktahuan kita. Bahkan saudara yakin bahwa Roh Kudus yang telah diserahkan dan diberikan kepada setiap kita, dan bila kita pelihara, dia luar biasa. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita tidak ketahui, bahkan hal-hal yang akan datang. Tetapi dalam ayat ini diingatkan supaya kita tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan, yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, ini sadari hidup. Kenapa? Alkitab berkata, apakah arti hidup? Apa artinya? Apa arti hidupmu? Bila mana seperti saya sampaikan tadi, dari kesadaran kemanusiaan kita yang terbatas, hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Adakah yang perlu disombongkan sekarang? Karena hidup kita seperti uap, hari ini ada, sebentar tidak ada. Bahkan kata lenyap ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Adakah waktu yang kita lewati setiap harinya punya arti? Atau hari itu lenyap dengan fungsi kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, lenyap di waktu itu? Makanya sudah terkasih, kami sampaikan di tempat pelayanan kami. Apa yang ingin kita lakukan di tahun 2025? Yaitu sesuatu yang membuat hidup kita berarti. Tidak usah muluk-muluk. Membuat hidup kita berarti. Tentu diawali dengan hidup berarti dengan orang-orang di sekitar kita. Ya suami, ya istri, ya anak, ya orang tua, yang keluarga, baru yang lain. Karena kami lihat banyak orang berarti hidupnya di luar, tapi tidak berarti di dalam keluarga. Banyak orang itu. Saya mencoba, saya kasih di tengah-tengah keluarga saya. Nanti saudara boleh cross-check, karena bisa tiap hari ketemu. Saya tidak berpatokan saya sebagai suami, ada sebagai istri, sebagai anak, saya tidak berpatokan.
Saya selalu berpatokan ada kesempatan untuk melakukan sesuatu dan saya ingin berarti dalam kesempatan itu yang menjadi tujuan saya. Sehingga kalau tiap hari mau belajar, mau masak, mau apa, pokoknya siap. Pengen berarti. Ada banyak orang yang terkasih karena perannya, kan saya sebagai suami harus begini, saya sebagai istri harus begini, sebagai anak harus begini, sebagai orang tua harus begini. Banyak orang seperti itu, dan itu menjadi pengikat untuk dia tidak mau melakukan lebih dari itu. Padahal Tuhan memberikan waktu kepada kita, dan di waktu yang diberikan itu ada kesempatan supaya ada artinya, ada maknanya. Jangan sampai waktu itu lenyap. Saya rasa ini paling utama yang harus kita lakukan dari wujud keimanan kita kepada Tuhan. Ada orang rajin ke gereja, tapi dalam rumah tidak ada punya arti. Ada rajin melayani, tetapi nggak punya arti. Coba saya terkasih tanya dengan masing-masing di keluarga. Adakah Bapak punya arti dalam hidup kalian? Adakah Ibu punya arti dalam hidup kalian? Adakah orang tua punya arti dalam kehidupan anak-anak? Atau anak-anak punya arti dalam kehidupan orang tua? Dan orang Batak itu sudah dikasih bagi keluarga Persilangan Batak. Kami setiap tahun baru, momen ini sangat penting untuk kami. Kenapa? Tiap tahun baru itu harus ngumpul dan ngomong satu-satu. Semua tanpa terkecuali. Minta maaf lah, atau mungkin ada kesalahan lah, untuk koreksi lah. Tapi saya rasa untuk mengingatkan ada arti tak hidup kita untuk keluarga ini, untuk orang tua, untuk siapa saja dalam keluarga. Jadi untuk itu saya terkasih sekali lagi dibuat pertanyaan, apakah arti hidupmu? Pada hari ini Tuhan mempertanyakan itu kepada kita. Apakah arti hidupmu? Sekali lagi untuk siapa yang ditanyakan? Tentu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Supaya jangan sampai kita punya arti di tempat lain tapi tidak punya arti di tempat kita sendiri, di keluarga kita sendiri. Saya selalu memberikan nasihat sudah terkasih untuk anak-anak saya. Makanya saya bersyukur anak-anak saya sama dengan waktu saya masih kecil-kecil. Kami dulu paling dilarang kelain satu sama lain. Karena orang tua kami bilang begini, kayak ayam katanya, jangan telang, dicuri. Kalau orang Batak bilang lami itu kan telang. Jadi jangan kelain, nanti satu diambil. Kami takut satu sama lain. Ini akrab ya. Nah anak saya itu sudah terkasih, itu seringnya di rumah, jarang keluar kemana-mana. Tapi guyon, ketawa, pokoknya akrab sekali berdua. Saya rasa ini yang perlu kami bangun supaya masing-masing mereka punya arti. Adik punya arti, abang punya arti, termasuk dengan kami orang tua punya arti. Kami kemana-mana sering sama-sama. Nah saya terkasih, ini hal-hal sederhana, tetapi ini sangat penting sudah. Supaya kita memahami, karena waktu kita terbatas. Saya juga menyadari ini di tengah-tengah keluarga saya, saudara, keluarga dari saya. Kami 10 bersaudara, kami sisa tua, itu dengan waktu yang sangat terbatas. Ada yang saya paling musuhan waktunya dia 38 tahun. Kemudian yang paling tua itu hanya 56 tahun saja yang diberi kesempatan waktu. Bahkan kami berkumpul saja terbatas. Dengan abang saya persis di atas saya,
Kami hanya ketemu waktu masih kecil, sampai besarnya kami nggak saling kenal, saudara. Saya sih ketemu di Lampung, saya dibilang juragan gaptek, saudara, sama abang saya. Jadi dipikir saya juragan gaptek, padahal lajunya sendiri. Terbatas. Nah untuk itu saya kecil sekali lagi, Mama, kita sadari kemanusiaan kita yang sangat terbatas ini, dan kita harus mengisi waktu-waktu kita. Dan ada harapan dari tiap waktu. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 6, bagaimana Tuhan telah memberikan harapan untuk kita masuk di bumi yang baru, ya, langit yang baru, Yerusalem baru, yang di sana tidak ada air mata, tapi ada sukacita. Itu akhir perjalanan kita. Nanti sudah boleh baca harapan kita di tiap waktu, sehingga ada semangat untuk mengisi yang terbaik menuju Yerusalem baru nanti. Untuk mencapai itu kan ada yang harus kita lakukan sekarang. Nggak ada tiba-tiba kita langsung di sana. Bahkan proses untuk kita ke sana, untuk dikenal nanti sampai kita pantas di sana, yaitu tiap-tiap hari kita harus menyadari arti waktu yang diberikan kepada kita, arti kehidupan. Nanti saudara boleh baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Akhir perjalanan waktu kita, tapi untuk kita mencapai ke sana, kita harus lihat dulu apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita buat, apa arti hidupmu. Nah kemudian wujud daripada arti hidup dalam mengisi waktu ini, saudara, yang kadang-kadang kita seringkali tidak pahami. Dalam Matius pasal yang ke-25, Matius pasal yang ke-25, nah saya akan bacakan ayat yang ke-40. Nanti saudara boleh baca ayat yang ke-31 mulai, supaya saudara memahami, supaya kita punya arti hidup wujudnya ini. Dan raja itu, ayat 40 dari Matius pasal yang ke-25, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bila mana kita melakukan sesuatu dan pemahaman kita untuk orang yang kita lakukan itu bahwa dia paling hina, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Jadi saudara berbuat sesuatu hari-hari ini jangan dianggap remeh. Tuhan itu mana sih? Di mana Tuhan itu? Kalau orang Batak bilang bahwa orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Tapi dari ayat ini, bila mana ada orang yang menurut kita itu paling hina, tapi kita melakukan sesuatu untuk dia, kita sedang melakukan untuk Tuhan. Ayat 41, dan dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawabnya, katanya, Tuhan, bila mana kami bagian yang lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal
tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Saudara, sederhana kan? Bila mana kita mungkin hebat berkhotbah, hebat doa, hebat semua, tapi gagal membuat arti hidup, melakukan sesuatu, kita nggak pantas masuk surga. Kalah. Ya. Dari hadapan Tuhan kamu orang terkutuk. Bayangkan saudara, saya waktu baca ini, maka saya menjadi takut untuk tidak punya perhatian. Yang pertama tentunya untuk orang di sekitarku, untuk anak-anak dan istri. Akan saya kasih pulang dari tempat ini berlomba-lomba memberi yang terbaik untuk keluarganya. Amin. Haleluya. Suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, mari berlomba-lomba supaya masing-masing kita punya arti. Baru nanti untuk orang-orang di sekitar kita yang lain, bahkan pada masuk kategori yang paling hina. Bila mana kita tidak mampu lakukan, maka jelas mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar itu adalah orang-orang yang memang melakukan segala sesuatu dalam usaha membuat hidupnya punya arti. Satu ayat terakhir kita baca, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Untuk itu saya terkasih, perbuatan baik setiap hari kita lakukan, maka membuat kita jauh dari dosa. Tentu saudara, orang-orang sekitar kita lah yang lebih utama dan yang pertama menjadi sasaran perbuatan baik. Jangan ke tempat-tempat lain dulu, jangan. Saya terkasih lagi tahun 2025. Mari sadari keberadaan kita, keterbatasan kita. Kita harus mengisi waktu kita dan libatkan Dia supaya di setiap waktu Dia akan jadikan indah. Ada harapan di setiap waktu menuju yang terbaik dari setiap harapan kita keluarga, harapan kita jemaat di tempat ini, harapan kita dalam bekerja, bahkan harapan yang terakhir yaitu Yerusalem lagi. Amin. Untuk menuju itu sudah tegas, apa yang harus saudara lakukan? Harus khotbah, harus main musik, harus pelayan-pelayan ibadah. Tetapi perbuatan-perbuatan baik, ternyata perbuatan itu telah kita lakukan juga untuk Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit.